Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran subtema 2 ya, masih tema 3, subtema 2, PB 5 dan 6. Perhatikan di sini ya. Kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Ini adalah sedang meniup balon. Ya. Cobalah tiup sebuah balon karet. Apa yang terjadi pada balon itu? Mengapa demikian? Ya, ini perhatikan. Ketika kita meniup sebuah balon, maka yang balonnya tadinya kempes dia akan mengembung. Berarti ini adalah ada udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Ya, balon itu dapat mengembang karena terisi oleh udara. Nah, Ibu bacakan di sini. Benda gas. Kali ini kita akan mempelajari tentang benda gas. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon membuat balon mengembang. Semakin banyak gas yang diisikan, maka balon semakin mengeras. Ketika kita sentuh balon, terasa padat. Benda gas yang ada di dalam balon menekan kulit balon sehingga terasa padat. Ada berbagai contoh benda gas. Gas yang sangat penting bagi kehidupan adalah udara. Ya, dengan udara kita dapat bernapas. Udara tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contoh gas yang lain adalah asap dan uap air. Asap dan uap air, ya. Asap dan uap air dapat dilihat. Nah, ini di sini ayo lakukan ya tentang praktek mengetahui sifat benda gas. Kita lanjutkan, anak-anak. Kini ku tahu. Ya, kalian boleh digarisbawahi. Bentuk benda gas akan mengikuti ya bentuk wadah atau ruang yang ditempatinya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk benda gas tidak tetap atau berubah-ubah, ya. Nah, pertama itu ya ini ya, bentuk benda gas itu mengikuti wadahnya. Kalau saat kamu meniup balon, kemudian balon itu mengembang, maka bentuk gas itu mengikuti wadah yang balon tersebut. Nah, ukuran atau volume benda gas berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar benda padat dan benda cair. Nah, berbeda di sini tentang ukuran atau volume. Ya, kalau benda gas itu berubah-ubah, tidak tetap volumenya sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Ya. Nah, ayo sekarang kalian tuliskan sifat-sifat benda gas yang kalian ketahui. Ya, lihat di sini boleh. Benda gas memiliki bentuk, apa bentuknya? Mengikuti wadahnya. Ya, boleh kalian tulis. Mengikuti wadahnya. Kemudian, ya, apalagi sifatnya? Ukuran, atau volume gas berubah-ubah. Ya, silakan kalian tulis ya. Nah, kemudian di sini lengkapilah pernyataan dengan memilih kalimat yang tepat. Ya, yang pertama, benda gas pilihannya mudah atau sulit diamati karena umumnya tidak terlihat. Ya, jawabannya apa? Ya, benda gas sulit ya, sulit diamati karena umumnya memang tidak terlihat. Gas di dalam balon menekan kulit balon sehingga apa jawabannya? Mengembang apa mengempis? Ya, betul, mengembang jawabannya. Kemudian bentuk warna benda gas berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ya, betul ya. Bukan warna tapi bentuk di sini ya. Contoh benda gas yang dapat diamati adalah asap. Karena asap itu dia terlihat, jadi bisa diamati. Benda gas yang penting bagi manusia adalah udara. Ya, karena diperlukan untuk silakan diisi ya, seperti yang Ibu contohkan. Nah, di sini carilah 5 kata yang berkaitan dengan benda gas secara mendatar dan menurun. Ya, boleh kalian kerjakan yang ini ya.
kita lanjutkan. Bahan bakar gas ya. Kalian boleh dibaca. Beberapa jenis gas memiliki sifat mudah terbakar. Karena sifat tersebut, gas tersebut dijadikan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini dinamakan LPG ya. LPG merupakan penyebutan dari singkatan LPG dalam bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia, LPG berarti bahan bakar gas yang dicairkan. Nah, LPG diisikan ke dalam tabung berisi ya 3 kg dan yang ada yang 15 kilo. Dan ada juga yang 50 kilo. Nah, tabung-tabung itu dirancang khusus agar LPG dapat dipergunakan untuk memasak di dapur, restoran oleh para pedagang keliling. Nah, namun, para pengguna LPG haruslah berhati-hati. Penggunaan LPG harus sesuai aturan. Bila digunakan tidak sesuai aturan, LPG dapat membahayakan karena dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran. Nah, LPG ini memiliki bau yang khas ya. Apabila terjadi kebocoran, akan tercium oleh indera pembau kita. Oleh karena itu, jika kamu mencium bau LPG, kamu harus berhati-hati karena dapat timbul kebakaran ya. Di rumah pasti ada ya. Nah, kalian biasanya menggunakan di rumah ada yang ukurannya besar seperti ini, ada yang ukurannya seperti ini. Nah, ketika kamu misalkan ke dapur mencium bau gas LPG ini yang kurang enak ya, maka harus hati-hati karena khawatirnya meledak dan terjadi kebakaran. Oke, di sini ayo jawab. Ya, silakan kalian kerjakan. Boleh di buku pakai saja ya. Kerjakan untuk belajar. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ya. Di sini diskusikan bersama teman-temanmu ya. Nah, ini adalah terjadinya kebakaran ya. Tolong. Iya. Terdengar suara teriakan seorang ibu ya. Ternyata sebuah rumah mengalami kebakaran akibat kompor gas yang meledak. Nah ya, ini adalah contoh ketika gas LPG itu meledak. Nah, di sini di bawahnya kamu boleh bagaimana sikapmu, boleh kalian dibaca soalnya, kemudian diberi tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah. Kita lanjutkan anak-anak ke halaman berikutnya. Ya, di sini lihat ya. Ini adalah berbagai jenis timbangan. Ya, sebutkan nama-nama timbangan ini itu ya. Kalau ini timbangan buat apa? Biasanya buat menimbang badan ya, berat badan. Kalau ini, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang terigu, kemudian juga telur atau barang-barang yang biasanya digunakan oleh para pedagang. Kalau yang ini, ya ini namanya raca, biasanya digunakan untuk menimbang emas ya, logam mulia, emas. Nah, kalau yang ini, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang buah, bisa juga terigu, bisa juga gula, ya. Nah, tuliskan angka yang tertera. Kamu tinggal lihat angkanya di sini, lihat. Di sini berangka berapa? 5 ya, berarti 5 kilogram. Kemudian di sini berapa kilo? Lihat angkanya di sini. Ya. 1 kilo, kamu tinggal tulis. Kemudian lihat angka yang di sini. 3 kilo, kamu tulis 3 kilogram. Kemudian di sini 2 kilo, tulis 2 kilogram. Di sini 4 kilo, tulis 4 kilogram. Jadi ketika melihat timbangan di sini, berapa beratnya melon, semangka, mangga, daging, dan telur, kamu tinggal lihat angka yang ada di sininya, berarti itu adalah menyatakan berat dari barang tersebut. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran 6 ya. Beraneka wujud benda. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Benda-benda itu berwujud padat, cair, dan gas. Sudah dijelaskan ya di PB sebelumnya. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan berbagai wujud benda. Wujud benda tersebut diciptakan sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Kita harus bersyukur atas karunia tersebut. Nah,
Coba amati air yang kita minum. Air diciptakan dalam wujud cair sehingga kita dapat meminumnya. Jika air berwujud padat seperti es, tentu kita tidak dapat meminumnya. Begitu pula dengan udara yang berwujud gas. Jika udara tidak berwujud gas, maka kita tidak dapat menghirup atau bernapas dengannya. Ya, jadi Allah menciptakan semua ini adalah untuk kita semua yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur dengan yang sudah Allah ciptakan. Kalian melengkapi tabel dengan wujud benda, ya, sifat dan contoh benda yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh wujud bendanya apa tadi? Padat. Kemudian apalagi? Cair. Apalagi? Gas. Ya. Sifatnya seperti apa? Tadi sebelumnya sudah dibicarakan ya. Sifatnya apa? Kamu tulis aja. Seperti apa? Kemudian contohnya benda padatnya apa? Gunanya untuk apa? Ya. Boleh dipelajari di rumah dan dikerjakan. Oke, lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya. Bersikap hidup sederhana. Ya. Rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dapat kita ungkapkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara apa? Hidup sederhana. Sikap hidup sederhana menjauhkan kita dari sikap boros, ya, berlebihan, bahkan sombong. Nah, cara berpakaian, membelanjakan uang, terutamakan semua disesuaikan dengan kebutuhan. Bersikap sederhana bukan berarti pelit dan kikir. Bersikap sederhana berarti semua dilakukan dengan tidak berlebihan. Dengan bersikap sederhana, kita akan lebih mudah bergaul dengan siapa saja. Kita juga akan disukai oleh banyak teman. Teman-teman tidak akan menganggap kita sombong, karena Tuhan menciptakan hambanya, ya, yang selalu bersikap mencintai. Tuhan mencintai hambanya yang selalu bersikap sederhana. Ini dikerjakan ya, sesuai dengan sikap hidup sederhana. Kemudian kita lanjutkan di sini, mengubah ukuran massa yang diminta, ya, dari kilogram ke gram. Ya, ingat rumusnya ini nih. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Ingat ya. Sekarang kalau 2 kilo berarti 2. Kamu tinggal nambahin nolnya 3 kali. Oke. Sekarang 3, tinggal nambahin nolnya 3. 5, tinggal nambahin nolnya 3. Dan seterusnya. Silakan ya. Nah, ini. Dan ini juga sama. 15 tinggal nambahin nolnya 3. Ini 10 tambahin nolnya 3. Nah, kalau yang sebelahnya itu adalah kebalikannya. Ya. Dari gram ke kilogram berarti dia naik. Ya. Kalau ini ada nih 1500, nolnya berarti berkurang 3 ya. 0 karena ini tidak ada nolnya, berarti cukup menggunakan koma. 1,5. Ini nolnya hilangkan. Ya, jadi tinggal 4. Yang ini tinggal 6, yang ini 12, ini 7. Jadi kalau dia turun dikali 10, kalau dia naik dibagi 1000 ya, atau berkurang nolnya. Ya. Nah, yang bawahnya di sini pilihlah satuannya gram atau kilogram. 2 karung beras memiliki massa 100. Biasanya apa kalau karung beras? Ya. Karung dan cincin emas ditimbang dengan satuan. Ya, kalau ini biasanya dia kilogram ya. Kemudian ini kalau emas itu biasanya gram. Pada kemasan kaleng tertera massa biskuit dinyatakan dengan potong daging memiliki massa 3 kilo atau 3000 gram. Timbangan yang digunakan kedua anak pada gambar memiliki satuan. Nah, ya, kalian boleh mengisinya ya. Anak-anak, tadi kita sudah pelajari pembelajaran PB5 dan PB6 ya. Nah, selain kalian melihat dari video yang Ibu berikan, boleh juga melihat video yang di-share dari YouTube ya. Dan nanti LKS-nya tolong dikerjakan ya. Jangan lupa di-submit atau dikirimkan. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.